movement in the transfer market. Newcastle have made a bid in the region of £55 million for the Milan midfielder Sandro Tonali. We understand. Dikutip dari sport.detik.com, Sandro Tonali selangkah lagi menjadi milik Newcastle United. Gelandang AC Milan itu sudah menyepakati kontrak dan transfernya segera terjadi. Newcastle mengincar Tonali setelah gagal mendapatkan Nicolo Barella dari Inter Milan. The Magpies ingin memperkuat lini tengah, mengingat mereka juga akan tampil di Liga Champions musim depan. Kesepakatan kabarnya lebih dulu terjalin di level personal. Proposal yang disodorkan Newcastle sudah disetujui Tonali. Jurnalis spesialis transfer Eropa, Fabrizio Romano mengungkap bahwa Tonali akan diikat kontrak berdurasi 3 tahun. Ia akan menerima gaji 8 juta euro per tahun, plus 2 juta euro dari bonus-bonus. Itu meningkat hampir 2 kali lipat dari gaji Tonali di AC Milan, yakni sekitar 4,6 juta euro per tahun. Dengan kesepakatan personal sudah terjalin, kini, Newcastle United tinggal membereskan transaksi dengan AC Milan. Kedua klub kabarnya sudah bersepakat di angka 70 juta euro. Namun, keduanya masih bernegosiasi soal struktur transaksi termasuk kaitannya dengan bonus-bonus. Tapi, dengan kesepakatan dasar sudah terjalin, kepindahan Tonali diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Newcastle selangkah lagi mendapatkan pemain buruan pertamanya musim panas ini. Dia adalah gelandang AC Milan Sandro Tonali. Dikutip The Athletic, Newcastle dengan cepat mencapai kata sepakat dengan Milan terkait nilai transfer Tonali. Kabarnya Newcastle siap membayar 70 juta euro atau 1,14 triliun rupiah. Nilai ini lebih tinggi dari penawaran awal Newcastle yang berada di angka 50 juta euro. Tak mau kehilangan Tonali, Newcastle dengan cepat menaikkan angka transfernya. Setelah deal dengan Milan, Newcastle kini tinggal mengurus kepindahan Tonali seperti tes medis dan penandatanganan kontrak. Tonali memang jadi incaran Newcastle, setelah gagal mendapatkan Nicolo Barella dari Inter Milan. Kehadiran Tonali memang dibutuhkan manajer Newcastle Eddie Howe. Sebab, The Magpies akan tampil di Liga Champions musim depan dan butuh 2 gelandang baru. Selain itu, ada juga pemain sayap, bek tengah, dan fullback yang jadi incaran Newcastle. Tonali akan jadi pembelian pertama Newcastle musim panas ini. Dia adalah gelandang andalan Milan yang gabung dari Brescia pada 2020. Tonali sudah mengumpulkan 7 gol, dan 13 assist dari 130 penampilan bersama Milan. Ini termasuk 2 gol dan 10 assist dari 48 pertandingan musim lalu. Selama memperkuat Milan, Sandro Tonali mempersembahkan 1 Scudetto, dan mengantarkan klub itu jadi semifinalis Liga Champions 2022-2023. Setelah Sandro Tonali, gelandang Leicester City James Maddison kabarnya juga diincar Newcastle United. Sementara itu, mantan pemain Manchester United, Gary Neville, meminta Premier League untuk memantau investasi Arab Saudi di sepak bola Inggris. Ia berharap Premier League bertindak tegas jika ada pelanggaran. Arab Saudi, kini tampaknya mulai serius berinvestasi dalam sepak bola. Pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salman, lewat perusahaan dana investasi publik atau PIF, mengakuisisi Newcastle United musim lalu. PIF kini juga mengambil alih kepemilikan 4 klub besar Arab Saudi yaitu, Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Nassr, dan Al-Hilal. 4 klub ini bersiap untuk membeli para bintang-bintang top, yang telah merapat adalah Karim Benzema dan N'Golo Kante ke Al-Ittihad. 4 pemain Chelsea lainnya, Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, dan Pierre-Emerick Aubameyang juga dibidik, dengan PIF menawan 100 juta pound untuk paket pemain ini. PIF sendiri, punya hubungan dekat pemilik Chelsea, Todd Boehly, karena beberapa kali berinvestasi di perusahaan miliknya. Kabarnya, kesepakatan ini juga menjadi cara Boehly mendapatkan dana segar untuk mengamankan diri dari jerat Financial Fair Play. Chelsea terancam melanggar aturan Financial Fair Play, karena telah membelanjakan lebih dari 600 juta pound di musim lalu. Pergerakan PIF berinvestasi di sepak bola ini dikhawatirkan beberapa pihak bisa mengakali aturan yang ada. Salah satu yang khawatir terkait hal itu adalah legenda Manchester United, Gary Neville.
Neville meminta kepada Premier League untuk mengawasi investasi PIF. Ia berharap Premier League bertindak tegas jika pelanggaran terjadi. Banyak kesempatan Premier League bisa meninjau investasi Saudi ini seperti sekarang. Hadirkan regulator secepatnya yang cukup gesit untuk menghentikan hal-hal ini dari sumbernya, ungkap Neville dikutip dari Chronicle Live. Jika tidak terlihat benar, itu mungkin tidak benar. Kemandirian diperlukan secepatnya. Tata kelola permainan kita berantakan, jelasnya. Dikutip bola.com, alasan Newcastle kalahkan perburuan Tonali dari Chelsea. Kasta tertinggi Liga Italia, Serie A dibuat geger. Mereka kehilangan salah satu bakat terbesar pada musim 2023-2024 yakni, Sandro Tonali. Arah angin mengantarkan Sandro Tonali ke Premier League untuk memperkuat tim kaya raya baru, Newcastle United. Menariknya situs Football Italia membuat analisis alasan Tonali hijrah ke Newcastle, padahal gelandang timnas Italia itu diminati tim Premier League lainnya, Chelsea. Usut punya usut, The Blues dilaporkan membuat tawaran pertukaran pemain kepada AC Milan. Sementara Newcastle menyediakan uang tunai alias cash. Milan dan Newcastle diyakini tinggal membahas detail keuangan yang disebut bakal mencapai kata sepakat pada hari Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023. Menurut media Italia, La Gazzetta dello Sport, Chelsea ternyata juga masuk dalam bursa perburuan Sandro Tonali periode 1-2 hari ke belakang. Namun, tawaran The Blues jauh dari tawaran Newcastle, karena mereka ingin memasukkan salah satu pemain mereka dalam kesepakatan pertukaran. La Gazzetta mengklaim Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic dan, mungkin, Cesare Casadei adalah beberapa pemain Chelsea yang bisa dipilih AC Milan. Namun, Rossoneri lebih mengutamakan tawaran uang tunai, sehingga Newcastle berhasil mengalahkan rival Liga Inggris mereka untuk mendapatkan Tonali. Masuknya Sandro Tonali mempertegas keseriusan Newcastle dalam menatap musim depan. Apalagi musim depan, The Magpies bakal tampil lagi di Liga Champions usai menempati posisi 3 Liga Inggris musim ini. Sementara itu, dengan kepindahan Tonali ke Newcastle, kebijakan transfer AC Milan dinilai membuat proyek Stefano Pioli hancur secara perlahan. Bagaimana tidak, kali ini AC Milan akan menjual Sandro Tonali, gelandang andalan dari pelatih AC Milan yang disebut sebagai penerus Andrea Pirlo. Keputusan AC Milan yang rela menjual Sandro Tonali diyakini untuk menambah ketersediaan dana belanja pada bursa transfer kali ini. Berbagai kebijakan tidak populer yang dilakukan manajemen AC Milan tersebut jelas menimbulkan resiko. Satu di antaranya, soal proyek AC Milan yang telah dibangun Stefano Pioli dalam beberapa tahun terakhir yang rawan runtuh. Seperti diketahui, sejak mengambil alih posisi jabatan pelatih utama AC Milan pada tahun 2019 silam. Berbagai pembenahan dilakukan Stefano Pioli, salah satunya dalam hal penguatan skuad AC Milan. Penguatan skuad menjadi hal terpenting yang dibangun Stefano Pioli untuk bisa mengembalikan taring Rossoneri. Berbagai pemain berkualitas pun berhasil diboyong AC Milan untuk menunjang proyek Stefano Pioli. Kedatangan Zlatan Ibrahimovic menjadi salah satu hal yang membuat AC Milan memiliki mentalitas bertanding lebih baik di atas lapangan. Setelahnya, ada banyak pemain berkualitas yang bergabung dengan proyek AC Milan di bawah komando Stefano Pioli. Simon Kjaer, Sandro Tonali, Fikayo Tomori, Brahim Diaz, Mike Maignan, hingga Olivier Giroud menjadi contohnya. Skuad AC Milan perlahan namun pasti, semakin kuat dan solid di bawah asuhan Stefano Pioli.